Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua bosku. Salam NKRI, salam merah putih. Ya, selamat eh, weekend ya. Minggu terakhir di 2024 ini. Dan semoga kita berharap di tahun depan kita semua ada perubahan ke arah yang lebih baik. Oke bosku, di video kali ini ada yang kocak. Apa tuh? Ternyata Irma Caniago panggil kawan. Ya, kawan sebaya ya, emak-emak. Jadi ada dua emak-emak yang kemudian melawan Rocky Gerung dalam satu momen debat di LC. Dan ternyata respon Rocky Gerung itu hanya tertawa guys, agak lain. Nah tentunya berbicara tentang pemerintahan Jokowi dan juga dilanjutkan dengan eh, terkait adanya gerakan nantinya gerakan dari rakyat untuk stop Jokowi dan Prabowo. Oke bosku, mari kita simak videonya. Keadaan politik kita sekarang warnanya merah, tapi merah pucat. Merah tapi pucat. Pak Jokowi warna merah tapi pucat. Tanda kutip, sok tahunya mengatakan Bu Mega arogan. Saya, aduh. Senior. Mengatur kadernya. Saja udah sampai. Jadi jangan sok tahu, Bang. Gitu. Saya tidak ingin abang masuk terlalu. Tadi Bung Rocky Gerung yang sok tahu ini tentu sudah. Jadi jangan sok tahu. Dan Anda nggak boleh mengatakan sudah. Itu bukan hak Anda. Pernah nggak Bapak tahu bahwa Bapak adalah laki-laki? Protesnya itu poinnya bukan soal gender. Tidak itu soal policy itu. Selama pemerintahan Jokowi, Bapak selalu membuli Pak Jokowi. Dan Anda saya tahu dan saya Anda catat itu. tahu. Saya catat itu, Pak. Saya catat itu. Jadi Katakan tapi saya nangkep semacam sebut aja upaya untuk mengucapkan kejujuran dari dua kubu ini. Tapi dalam upaya itu sekaligus ada upaya untuk memanipulasi opini itu. Dan itu sah sebagai politician itu. Terdengar semacam ini forum konsultasi psikologi, dua orang Mega versus SBY, tapi yang dibicarakan adalah faktor-faktor psikologinya itu. Nah, saya menganggap bahwa mungkin agak tegas saja judulnya itu arogansi versus alternatif misalnya, atau intervensi versus Inter Milan itu. Karena itu yang dibayangkan di depan publik tuh, bahwa sebetulnya secara real Pak Jokowi nggak bisa keluar dari semacam penghormatan junto feodalisme terhadap Ibu Mega. Bisa diterangkan persoalannya atau bahkan bisa dibantah, tetapi begitu yang tumbuh di dalam psikologi publik. Bebas saja untuk menentukan, toh dia punya kekuatan. Satu-satunya jawaban adalah karena ada arogansi Ibu Mega. Saya menyebut itu dengan pertanggungjawaban sebagai hasil analisis. Sebab faktor lain apa? Mau disebut apa? Kenapa Pak Jokowi ragu-ragu? Dan itu kompatibel dengan ucapan Ibu Mega sendiri bahwa Pak Jokowi itu adalah petugas partai. Benar dari segi itu, Ibu Mega benar. Saya anggap itu pilihan pikiran yang tepat. Karena setiap kader partai ditugaskan kemanapun adalah petugas partai. Bahwa intervensi kemudian atau interpretasi orang macam-macam itu urusan kepentingan. Tetapi poin Ibu Mega benar. Jadi nasib Pak Jokowi ditentukan di situ sebetulnya. Dan karena itu olok-olok terhadap Prabowo akhirnya berhenti kan. Dulu ganti presiden, lalu orang bertanya, ya siapa presidennya? Sekarang dijawab itu. Maka bola panasnya pindah ke Pak Jokowi. Ibu dan Bapak sekalian dan kawan-kawan. Jadi rakyat sudah muak Jokowi Prabowo, rakyat siap geruduk, bakal ada gerakan yang lebih besar. Ada aspek hukumnya, kita kan perlu tahu dulu kira-kira petanya seperti apa, dan itu yang tadi kita lakukan. Tapi saya setuju sekali bahwa oke, abis ini kita bergerak bareng-bareng. Tapi saya juga ingin ngajak Ibu dan Bapak memikirkan ulang, apa itu sebenarnya gerakan sosial?
Maksud saya adalah kalau kita benar-benar cuma bilang oke, kita harus ada rapat akbar di mana semua orang yang mau melawan hadir, nanti dulu deh. Apakah kita semua sudah turun ke bawah semuanya? Apakah misalnya saya salut dengan ibu-ibu Bu Kurnia tadi ya. Nah, misalnya ibu-ibu sudah kumpul di Solo, kumpul bareng meninggalkan dapur, itu contoh konkretnya. Ibu-ibu, bapak-bapak, kawan-kawan, kita nggak akan bisa membangun gerakan sosial kalau kita cuma marah-marah. Harus action. Tapi actionnya jangan nunggu sampai ada rapat akbar yang besar sekali. Dan menurut saya juga nggak usah nunggu sampai ada momentum seperti 22 Agustus yang lalu. Ya. Semuanya bisa bergerak masing-masing. Saya sama teman-teman misalnya sudah banyak daerah, banyak ketemu teman-teman mahasiswa misalnya. Satu catatan yang juga menarik buat saya, yang tentu saja mereka itu udah generasinya beda banget sama orang-orang yang kebanyakan di sini ya kan? Mereka itu juga cerita, Mbak, buat kami bikin kolektif, kami bikin komunitas, kami nggak suka bergabung di organisasi formal, nggak apa-apa. Menurut saya kita generasi yang duluan ini, saya Gen X, mungkin ada yang milenial, mungkin ada yang lebih tua lagi, apapun lah. Pak Eros tadi benar sekali, kita sudah lintas organisasi, juga lintas generasi. Jangan hitung-hitungan lagi kita bebani, ini mahasiswa nih yang masih bergerak. Tidak, kita semua. Kalau semuanya masih punya akal sehat, masih punya kompas moral yang benar, kita semua yang harus bergerak masing-masing. Mantap. Jadi kita hari ini memang barangkali sebuah awalan, makanya tadi dikasih tugas oleh Mas Lukas, saya bahasnya ini, yang lain bahasnya yang lain, Mas Roy bahasnya detail soal Fufu Fafa. Bukan berarti yang kecil-kecil menjadi nihil, tapi kita harus membaca keseluruhan apa yang terjadi pada hari ini dengan menganalisis semua elemen sosial, politik, dan ekonomi yang sekarang sedang terjadi. Bahwa judul ini tinggal judul, maksud saya kita di dalamnya banyak sekali ngomong yang lain, pasti ini cuma pemicu. Pasti Bang Abraham Samad dan kawan-kawan menggunakan ini sebagai pintu masuk untuk kita untuk membicarakan persoalan yang lebih besar, persoalan politik kita. Bukan sekedar Fufu Fafanya sebagai individu, bukan sekedar Jokowinya sebagai individu. Kita lagi membicarakan ke depannya, kita bangun gerakan sosial ini, kita mau bawa kemana? Nggak terkunci hanya dengan prosedur impeachment atau pemakzulan, nggak terkunci hanya dengan prosedur di pengadilan, tapi yang terpenting adalah kita rawat kegelisahan ini dan kita gerakkan, kita ubah energi kemarahan ini dari sekedar ngobrol-ngobrol di sini menjadi suatu gerakan yang lebih besar. Mantap. Oke, gimana nih menurut kalian? Dua emak tadi versus Rocky Gerung. Dan ternyata masing-masing menetapkan Rocky Gerung sok tahu, kata lain kan. Dan itu ditepis oleh Rocky Gerung dengan tawaan. Ya, gitulah. Memang. Sepertinya apa ya? Memang belum sampai mereka di level Rocky Gerung. Nah, terkait rakyat sudah memuak tentang Jokowi Prabowo ini, yang lagi viral sekarang sebenarnya ya. Rakyat siap geruduk. Nah, gimana nih kalau kalian? Apakah sepakat ketika rakyat itu menggeruduk semuanya tentang kasus-kasus yang pernah diperbuat oleh Pak Mulyono and the gang di 10 atau di 5 periode tahun terakhir lah menjabat atau 1 tahun terakhir, terutama 3 ya. Bosku silakan tanggapi di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.